nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur nomor 457.
Mari kita bangkit berdiri, sama-sama menyanyikan lagu pembuka 457. Siapkan 355, 356. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi pada pagi hari ini, baik secara langsung maupun juga dari rumah masing-masing. Hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus, Santo Yosef, Bunda Maria, dan anak mereka Yesus. Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya. Sebagai keluarga mereka hidup dan tinggal di Nazaret. Bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan dan karier. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Yusuf selalu mendampingi dengan bijaksana. Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam kerengkuhan kasih keluarga kedua orang tuanya. Semoga keluarga-keluarga Kristiani juga senantiasa bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan seperti yang telah ditunjukkan oleh keluarga kudus Nazaret. Dan mari kita juga mempersembahkan keluarga kita masing-masing, anak-anak kita, sanak saudari kita, orang tua kita, dan siapapun juga di tengah keluarga kita, supaya kita selalu menjadi sumber sukacita, menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Mari saudara-saudari kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kehadiranmu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kehadiranmu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud syukur kita, segala permohonan dan syukur kita. Ya Allah, Bapa kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami, teristimewa di tengah keluarga setiap keluarga beriman, keluarga Kristiani. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Bapa, kami mohon rahmat-Mu, belas kasihan-Mu untuk sanak keluarga kami yang mengalami penderitaan karena sakit, khususnya ayah dari Bapak Ronald Kampanye, juga ayah daripada Ibu Sisilia Haryanto, dan segenap umat-Mu yang sedang mengalami penderitaan karena sakit. Karuniakanlah kesembuhan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, tetapi bukanlah kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terbaik untuk kami, untuk segenap keluarga. Juga kami mohon rahmat keselamatan untuk semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak atau Saudara Stefanus Asis Tahir 10 tahun yang lalu, Maria Bernadette Sauda Tahir 12 tahun yang lalu, Oma Yuliana Rura Pangalinan 47 hari yang lalu, Bapak Samsuddin Gunawan 3 hari yang lalu, Suyanto Jonathan dan Yo Teksing, serta segenap umat-Mu. Limpahkanlah belas kasihan kerahiman-Mu. Semoga saudara-saudari kami ini boleh berserta dalam ketentraman dan damai, dan semoga saudara-saudari kami juga bersama dengan Dr. Robert Phillips beberapa hari lalu juga meninggal menghadap Dikau. Engkau terima, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Semoga mereka boleh menikmati istirahat yang tenang, tentram, dan damai, dan kelak boleh bangkit mulia, menikmati sukacita kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah selalu keluarga, hiburkanlah dan teguhkanlah mereka. Bapa di surga, kami juga mau ikut bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami, khususnya Pak Sutri, Ayub, Rape, dan Alberta yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka genap 17 tahun. Juga ulang tahun daripada Mama Acip 63 tahun dan Pastor John Galla 41 tahun. Terima kasih atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu dalam hidup keluarga umat-Mu, dalam hidup kami ini, sehingga kami boleh melaksanakan tugas pelayanan kami masing-masing di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan di mana kami Kau panggil hidup dan bekerja atau melayani. Dan semoga Engkau berikan kesehatan, kegembiraan, dan sukacita di tengah keluarga, khususnya keluarga Ayub, Rape, dan Alberta, supaya mereka senantiasa Kau limpahi kemurahan, kegembiraan, dan sukacita dalam hidup setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu."
Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus,
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus melimpahi hatimu. Semoga damai Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung haruslah dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon.
Ia seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang Engkau telah sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus anak mereka. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anakmu ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah serta berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah, mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus di kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, pada perayaan atau pesta keluarga kudus hari ini, gereja sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita serta mengajak kita melihat lebih dalam hakikat daripada keluarga. Keluarga menurut Bapak Paus kita Fransiskus, juga mendiang Paus Yohanes Paulus II yang menjadi Santo Paus Yohanes kedua, mengatakan keluarga adalah gereja kecil, Ecclesia Domestica, di mana dalam keluarga Tuhan selalu hadir, membimbing, menyertai, menguatkan, dan memberikan sukacita bagi keluarga. Dan kalau hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, Bapak Yosef, Bunda Maria, dan anak mereka Yesus, itu mau mengatakan bahwa keluarga ini sangat fundamental dalam kehidupan setiap orang. Dari keluargalah kita tumbuh berkembang, khususnya dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Nah, barangkali ada pertanyaan di benak kita,
Mengapa keluarga Yosef bersama dengan istrinya Maria dan Yesus anak mereka disebut keluarga kudus? Apakah keluarga ini tidak mempunyai kesulitan, tidak mempunyai masalah atau problem dalam membangun keluarga atau rumah tangga? Tentu saja keluarga ini mempunyai kesulitan, bahkan masalah yang besar. Karena sejak awal sebelum Yusuf dan Maria menikah, saat mereka baru bertunangan sudah ada masalah, bahkan masalah itu sangat membingungkan dan meresahkan baik Bunda Maria maupun juga Yusuf. Karena bagaimana mungkin mereka belum menikah kemudian Bunda Maria mendapatkan dikatakan warta gembira, warta sukacita bahwa Maria ini akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan anaknya yang akan dinamai Yesus, Putra Allah. Maria tidak belajar teologi dan tidak mengerti sama sekali. Karena itu dia bingung bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dia bertanya kepada malaikat Tuhan Gabriel. Dan Maria sudah berpikir ke depan, mana mungkin hamil di luar pernikahan. Dia seorang yang sungguh patuh dan taat pada hukum Taurat dari keluarga yang sangat baik. Dan dia tahu ketika dia hamil di luar pernikahan itu adalah suatu problem besar baginya dan juga dalam masyarakat. Dia akan dituduh berzinah atau melakukan persinahan, lalu dia akan dihukum di tengah-tengah publik, dihukum rajam, dilempari batu, seperti kemarin ketika kita merayakan pesta Santo Stefanus. Santo Stefanus adalah seorang diakon pertama dan juga seorang martir pertama dalam gereja yang mati karena mempertahankan imannya, membela imannya, dan dirajam, dilempari batu. Nah, persis sama dengan apa yang akan dialami oleh Bunda Maria. Tetapi dalam kebingungan Tuhan mengatakan melalui malaikatnya, jangan takut Maria, sebab Tuhan besertamu. Anak yang dalam kandunganmu akan disebut anak Allah, Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Dan apa yang dikatakan? Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria penuh kepasrahan, menyerahkan hidupnya dan percaya penuh pada kata-kata malaikat Tuhan. Ini poin yang pertama, bahwa Maria percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Persis sama dengan Yusuf suaminya, calon suaminya. Ketika mengetahui bahwa Maria tunangannya ini akan melahirkan, saat mengandung, dia karena dikatakan seorang yang tulus hati, tidak mau mempermalukan calon istrinya, dia mau pergi diam-diam. Karena kalau dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya, dia akan membawa persoalan besar bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Dia pun juga akan dituntut di muka hakim, lalu akan dirajam, dilempari batu, dan keluarganya pasti juga akan mendapatkan juga malu. Nah, saudara-saudari, persoalan sudah ada sejak Yesus dikandung. Bahkan ketika Yesus akan dilahirkan, masalah besar. Tidak ada penginapan yang mau menerima mereka. Bahkan tempat untuk melahirkan sangat susah. Sehingga Yesus anak mereka dilahirkan di suatu kandang yang kotor, bahkan berbau. Jarang atau bahkan belum pernah kita mendengar seorang ibu atau seorang anak manusia lahir di kandang yang berbau. Bagaimanapun miskinnya, bagaimanapun susahnya orang, tetap lahir entah di rumah atau di tempat yang layak. Tapi mereka menghadapi kesulitan, persoalan. Ini kan persoalan. Juga setelah Yesus lahir ada masalah, diancam akan dibunuh, sehingga mereka harus pergi jauh ke Mesir. Dan
tinggal di sana selama 6 bulan. Ini suatu masalah. Maka apa yang menjadi patokan gereja mengatakan keluarga ini kudus, padahal mereka kan dirundung masalah bertubi-tubi. Ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah seperti bacaan hari ini, Simeon, seorang imam agung dalam bait Allah itu mengatakan, anak ini akan menjadi penentu jatuh bangunnya dan menjadi pertentangan bagi bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa, banyak bangsa. Yang kedua, Maria sendiri akan ditembusi tubuhnya dengan tombak. Jadi ada masalah dalam keluarga ini. Tapi apa yang menjadi pokok permenungan gereja sehingga dikatakan keluarga ini keluarga kudus? Saya hanya mau menunjukkan beberapa poin. Pertama, keluarga ini menjadi kudus bukan karena masalah bertubi-tubi, tetapi mereka sanggup menghadapi masalah dengan iman yang teguh, percaya dan pasrah kepada Tuhan. Mereka mempercayakan hidup dan nasib keluarga mereka kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Selain Yusuf dan Maria percaya penuh pada Tuhan, Yesus pun juga ketika menghadapi masalah, saat-saat akan ditangkap dan disalibkan, apa yang dia doakan, dia sampaikan kepada Bapaknya, Bapa, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus percaya betul akan kuasa dan penyertaan Bapa. Nah, itulah yang harus juga kita imani dan kita yakini, bahwa setiap keluarga tetap didampingi dalam hidup setiap hari, apalagi ketika keluarga itu sudah memperoleh sakramen pernikahan, sakramen perkawinan. Luar biasa berkat Tuhan akan menyertai keluarga kita. Maka memang kita dipanggil untuk membangun keluarga yang bahagia, tetapi keluarga yang beriman. Kedua, keluarga menjadi kudus karena kesetiaan dan ketaatan satu sama lain. Suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Ada semangat pelayanan, cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Segala persoalan, segala kesulitan diserahkan kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan, tempat perlindungan, dan juga sumber kebahagiaan dalam hidup. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, apakah keluarga-keluarga kita juga, keluarga Kristiani, saya dan keluarga saya, orang tua, sanak saudari atau pasangan hidup, itu percaya betul dan mempersembahkan selalu keluarga kepada Tuhan? Terlebih lagi dalam masa-masa yang sulit seperti ini, dalam situasi pandemi karena virus corona, banyak keluarga kehilangan sanak keluarga karena terjangkit virus dan meninggal. Akhir-akhir ini kita kehilangan banyak karib, sahabat, orang-orang yang dekat dengan kita, baik aktivis dalam paroki kita maupun juga aktivis di paroki-paroki lain, atau juga sahabat-sahabat kita di tempat-tempat yang lain. Kita begitu sedih, kita begitu kecewa dengan situasi ini. Tidak hanya sedih dan kecewa, tetapi juga kita mulai resah, mulai cemas. Bagaimana dengan masa depan kita? Terlebih lagi orang-orang tua kita yang rentan dengan berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Kita resah dan juga kita mulai berpikir bagaimana dengan masa depan anak-anak kita. Setiap hari belajar online. Awalnya anak-anak senang, orang tua juga senang, tidak usah pergi ke sekolah. Tetapi kenyataannya orang tua bingung, orang tua juga mulai kesal, capek mendampingi anak-anaknya belajar dan mengajar. Tidak mudah ternyata mendampingi anak-anak. Banyak-banyak orang tua itu jengkel melihat anak-anaknya, bahkan stres dengan tugas-tugas dari sekolah. Sekarang saat libur, tapi nanti ketika masuk lagi, bagaimana? Apakah sudah bisa mulai masuk sekolah seperti biasa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar bagi kita, bagaimana masa depan anak-anak kita? Dan apakah mereka juga masih bisa belajar seperti biasa? Dan sekarang ini pertanyaan kita, bagaimana dengan situasi pandemi? Apakah masih berlangsung lama atau cepat selesai? Itu semua masih tanda tanya besar.
Tetapi yang terpenting dalam berbagai macam masalah, dalam berbagai macam kesulitan, kita mesti pasrahkan, percayakan nasib kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita percaya Tuhan menyertai kita, segala sesuatu akan ditangani, akan dibereskan oleh Tuhan dengan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat, bahkan pertolongan bagi kita. Yesus sendiri berjanji kepada kita, kalau kita percaya kepadanya, jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Matius bab 28 ayat 20. Yesus berjanji menemani kita, Yesus berjanji menguatkan kita. Tetapi apakah kita sungguh percaya dan mau menyerahkan keluarga kita, hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Dan apa kita mau setia satu sama lain, saling taat, saling membantu, saling melayani? Itu kunci kebahagiaan, kunci kekudusan keluarga. Semoga kita semakin setia, percaya kepada Tuhan, dan saling mengasihi satu sama lain. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari saudara-saudari, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Pada pesta keluarga kudus di Nazaret ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita sebagai suatu keluarga anak-anak Allah. Kita menjawab, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja sebagai keluarga Allah, ya Bapa, semoga gereja tetap memperjuangkan budaya menghormati kehidupan, panggilan untuk saling setia dan saling mencintai, serta kesucian ikatan perkawinan. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga kami dianugerahi ibu-ibu yang menyerupai Maria dengan hati yang hangat dan semangat pelayanan. Ibu-ibu yang tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi murah hati dan berani memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapak, ya Bapa, semoga kami dianugerahi bapak-bapak yang menyerupai Yusuf yang rajin bekerja, rela berkorban, dan setia mengabdi Tuhan. Semoga kami dianugerahi orang tua yang mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan yang hidup bersama tanpa kecocokan, ya Bapa, semoga mereka menemukan kembali kerukunan dan keakraban mereka dalam kesabaran dan kesediaan untuk saling mengampuni serta saling mempercayai. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak, ya Bapa, semoga anak-anak seraya bertambah besar, juga semakin menghargai serta berterima kasih kepada orang tua mereka. Bagi para kakek dan nenek, semoga di usia senja mereka dibantu dan disayangi oleh anak cucu mereka. Marilah berdoa.
dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengelilingi meja ekaristi ini, ya Bapa, semoga kami saling membagi hidup dan keprihatinan kami sebagai satu keluarga besar yang penuh kepedulian. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Yesus telah menjadi besar dalam lingkungan keluarga manusia. Semoga Maria dan Yusuf mengajarkan kepada kami untuk membuat Yesus tumbuh dalam diri kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persembahan. Lagu persiapan persembahan 464. Kita siapkan Kudus 394. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, limpahkanlah rahmat-Mu, kemurahan-Mu bagi kami, terlebih dampingilah segenap keluarga umat-Mu. Semoga di tengah keluarga kami senantiasa membuka hati kami, mempersembahkan keluarga kami masing-masing kepada Dikau melalui Putra-Mu Yesus yang akan mendampingi menguatkan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5.
Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini, pada pesta keluarga kudus, karya penyelamatanmu bersinar di tengah kami. Sabdamu menjadi manusia lemah, dan supaya kami dapat memperoleh kehidupan yang kehidupan yang teguh dan kuat, meskipun hidup kami penuh dengan kerapuhan dan kefanahan hidup ini. Semoga kami selalu diresapi oleh daya ilahi-Mu yang abadi dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Maka kami memadukan suara dengan paduan para malaikat dan bersukaria memuji-Mu dengan bernyanyi. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak Domba Allah 415. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihan
Saudara-saudariku, lihatlah indah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami,
agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui Putramu Yesus yang tumbuh berkembang di tengah keluarga kudus Nazaret bersama dengan orang tuanya, Bapak Yosef dan Bunda Maria. Semoga teladan keluarga kudus senantiasa menjadi inspirasi bagi umat-Mu dalam membangun keluarga kami masing-masing. Dan semoga kami senantiasa dilimpahi rahmat-Mu, belas kasihan, bimbingan dan penyertaan-Mu, sebab Engkau hadir selalu di tengah kami bersama dengan segenap keluarga kami melalui Putramu Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk sejenak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sekali lagi kepada segenap umat, saya mau mengucapkan selamat Natal, dan secara istimewa hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus. Selamat merayakan pesta keluarga kita masing-masing, di mana kita percaya Tuhan selalu hadir di tengah keluarga kita, karena Tuhan mau membangun keluarganya, umatnya, melalui keluarga-keluarga, melalui gereja-gereja yang inti atau Ecclesia Domestica. Selamat Natal, penuh sukacita dan semakin bahagia dalam rumah tangga, dalam keluarga kita masing-masing. Problem-problem kita yang selama ini ada, kita persembahkan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Bunda Maria, Santo Yosef, dan anaknya Yesus. Biarlah semua problem persoalan kita bisa ditolong, ditangani oleh Tuhan dalam kehidupan berkeluarga kita. Pasti problem selalu ada, tetapi apakah kita percaya dan selalu mau menyerahkan persoalan hidup kita ke dalam belas kasihan Tuhan. Kedua, sekali lagi
kami dari Dewan Pastoral Paroki mengucapkan banyak terima kasih kepada umat yang boleh merayakan Ekaristi secara langsung maupun juga dari rumah, dan juga segala macam persiapan-persiapan sampai pada hari ini, dan partisipasi segenap umat khususnya di dalam segala sesuatu untuk mempersiapkan perayaan Natal, baik itu orang muda, anak-anak, dan juga orang dewasa. Lalu yang ketiga, kami juga menyampaikan sekali lagi banyak terima kasih kepada segenap umat, siapa saja yang ikut ambil bagian dalam berdonasi untuk sembako Natal, di mana kita sudah menyelesaikan pembagian dan semua yang terdaftar sudah diberikan. Terima kasih untuk semua karena mereka sangat bahagia akan bantuan perhatian kita, walaupun ketika dibagi tidak artinya tidak terlalu berlebihan, secukupnya, karena begitu banyak umat kita yang menanti uluran tangan kita. Tetapi lebih daripada itu, segala pengorbanan Bapak Ibu, baik berupa material natura juga berupa dana, banyak-banyak terima kasih kami ucapkan, kami sampaikan. Kami perlu menyampaikan juga dana aksi Advent kita, supaya secara konkret, secara nyata, itu saya bacakan saja laporan daripada seksi APP aksi Advent kali ini. Minggu Advent pertama, amplop yang terkumpul 23 lembar sebanyak 940.000. Minggu kedua Advent, amplop yang terkumpul sebanyak 81 lembar dengan dana 5.130.000. Minggu Advent yang ketiga, amplop yang terkumpul 100 lembar dengan jumlah 7.900.000. Minggu keempat Advent, amplop yang terkumpul 162 lembar dengan jumlah 15.575.000. Minggu Advent kelima, misa dalam masa Natal, amplop yang terkumpul 244 lembar sebanyak 15.524.000. Total untuk aksi Advent 45.069.000 rupiah. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara-saudari sudah memberikan aksinya, bantuan nyata, walaupun kita tidak tahu siapa yang kita bantu, tetapi yakinlah bahwa bantuan kita ini akan diserahkan ke Keuskupan yang mana akan dilanjutkan ke KWI, dan KWI mempunyai panitia untuk menyalurkannya kepada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi atau paroki-paroki, juga paroki-paroki yang susah untuk senantiasa memperoleh bantuan walaupun barangkali ala kadarnya, karena tentu begitu banyak orang yang menanti uluran tangan setiap bantuan-bantuan yang ada. Terima kasih sekali lagi untuk kita semuanya. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup 644. Santo Yosef yang menjaga